Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kita siapkan hati kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali kami memiliki kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mendengar dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Demikianlah firman Tuhan yang merupakan perkataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Ini berbicara tentang kepedulian kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca berbunyi, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian, "Inilah ibumu." Kalimat ini merupakan pernyataan kasih dan kepedulian kepada ibu yang selama ini sudah membesarkan dia. Membesarkan Yesus maksudnya. Peristiwa ini merupakan penggenapan nubuat Simeon 30 tahun sebelumnya. Jikalau kita membaca Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35, di sana disebutkan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, ibu Yesus, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara, dalam bagian ini Maria diingatkan akan nubuat yang menyakitkan hatinya. Simeon menubuatkan bahwa hati Maria akan tertembus atau tertusuk pedang. Mungkin Maria waktu itu tidak mengerti bagaimana bisa Mesias akan membuat jiwanya tertusuk pedang. Tetapi hari itu, ketika dia mendengarkan perkataan Yesus, dia mengerti dan dia merasakan hatinya yang tertusuk pedang. Dalam keadaan yang seperti itu, maka Maria memerlukan suatu lingkungan yang dapat menopang banyak hal dalam kehidupannya, dan terutama imannya. Maria mungkin juga bertanya-tanya mengapa dia diserahkan kepada Yohanes dan bukan kepada anak-anak yang lain. Dengan perkataan ini hati Maria yang tertusuk pedang bisa dihiburkan karena masa depannya tidak kabur. Masa depannya tetap terpelihara, bahwa ada orang yang akan memelihara dia. Itulah Yohanes. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa dia diserahkan kepada orang yang sangat bisa dipercaya, yaitu Yohanes, murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada hal penting yang dapat kita pelajari dari perkataan Yesus yang ketiga ini. Yaitu pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli terhadap penderitaan umatnya. Dan juga yang sangat peduli atau sangat memperhatikan masa depan umatnya. Amin ya. Penderitaannya di atas kayu salib tidak serta-merta melupakan orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya. Ibunya dan juga murid-muridnya tetap ada di dalam hatinya. Yohanes menerima Maria sebagai ibunya, serta menerima kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk memperhatikan kehidupan Maria. Ini tentu adalah tugas yang mulia. Saudara-saudara, yang kedua, belajar dari teladan Yesus. Maka sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita juga memiliki kasih dan kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepedulian terhadap keluarga kita. Kepedulian terhadap orang-orang lain yang juga mengalami penderitaan.
karena iman kepada Kristus. Bukan saja penderitaan jasmani, tetapi juga penderitaan secara rohani karena dosa yang begitu membelenggu kehidupannya. Kita dipilih untuk menjadi pembawa kabar baik. Kita dipilih menjadi anak-anak Allah sebagai pembawa damai, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara, kita diminta untuk memiliki kepedulian kasih seorang terhadap yang lain. Mari kita terus belajar membuka mata dan hati kita, melihat keadaan sekitar, mulai peduli dan juga membawa dampak yang baik dimanapun kita berada, di tengah lingkungan bangsa dan negara kita. Saudara, melalui perkataan Yesus, kita diingatkan supaya kita tidak hanya berfokus kepada diri kita, tetapi kita melihat bahwa orang lain juga membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, membutuhkan komunitas yang baik, supaya kita tetap terjaga, terpelihara, bukan hanya secara jasmani, tetapi terutama secara rohani. Mari lakukan sesuatu yang baik, agar kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk memiliki kepedulian, kasih kepada sesama kami. Dimulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, dan ada kepekaan untuk melihat lingkungan sekitar bahwa mereka juga membutuhkan perhatian. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya berfokus kepada diri kami, tapi kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.